One Day One Sirah Rasulullah Bagian 306. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sikap memberi maaf dan kebebasan. Meneladani Rasulullah dengan contoh sikap memberi maaf dan kebebasan. Mari kita telusuri nilai luhur yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya tentang memaafkan dan melepaskan dendam. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, pelajaran ini sangat penting untuk kita renungkan dan terapkan. Rasulullah adalah teladan pemberi maaf. Contohnya pada Abu Sufyan dan penduduk Taif. Rasulullah memaafkan Abu Sufyan, seorang pemimpin Quraisy yang dulunya menentang keras Islam dan bahkan menghina beliau. Namun, setelah Islam masuk ke Mekah, Rasulullah menerima Abu Sufyan dengan lapang dada. Selanjutnya yaitu penduduk Taif. Rasulullah juga memaafkan penduduk Taif yang pernah melemparinya dengan batu, hingga beliau berdarah. Beliau menolak tawaran Jibril untuk menimpakan gunung ke kota tersebut, malah mendoakan kebaikan bagi mereka. Cinta dan pengampunan. Rasulullah sangat cinta dan memberikan pengampunan. Sebagai contoh yaitu kasih sayang, kelegaan jiwa, dan rahmat Allah. Kasih sayang. Rasulullah memberi maaf adalah bukti kasih sayang kita kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kita memilih untuk melepaskan kebencian dan mengganti dengan cinta. Kelegaan jiwa. Memaafkan juga membawa kelegaan dan ketenangan batin bagi diri kita sendiri. Dendam dan amarah hanya akan membebani hati dan pikiran. Dan yang terakhir adalah rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang pemaaf. Dengan memberi maaf, kita mendekatkan diri kepadanya dan memperoleh rahmat dan kasih sayangnya. Yang selanjutnya adalah Rasulullah sebagai teladan kebebasan dari dendam. Sebagai contoh, Wahsy. Rasulullah memaafkan Wahsy, budak hitam yang telah membunuh pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, dengan cara yang tidak terpuji. Keteladanannya, sikap Rasulullah ini mengajarkan kita untuk mengutamakan cinta dan kasih sayang, bukan dendam dan amarah. Yang selanjutnya, kebenaran dan keadilan. Ada 3 aspek. Yang pertama yaitu mengakui kesalahan. Memaafkan bukanlah berarti mentolerir kesalahan. Rasulullah tetap mengakui kesalahan Wahsy dan tidak mentolerinya. Yang kedua, melepaskan dendam. Rasulullah menunjukkan kepada kita bahwa memaafkan adalah pilihan yang bijak dan mulia. Ini bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kesalahan menguasai hati kita. Yang terakhir yaitu keadilan Allah. Rasulullah percaya bahwa keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlaku pada waktunya. Beliau menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerapkan ajaran Rasulullah. Ada 3 cara untuk menerapkan ajaran Rasulullah. Yang pertama yaitu dengan introspeksi diri. Pertama, kita perlu melakukan introspeksi diri. Apakah kita sering menyimpan dendam atau amarah? Apakah kita mudah memaafkan orang lain? Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Tingkatkan kesadaran tentang manfaat memberi maaf, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, berlatih memaafkan. Mulailah dengan memaafkan orang-orang terdekat. Jika kita bisa memaafkan orang terdekat, kita akan lebih mudah memaafkan orang lain. Hikmah dan keteladanan. Yang pertama, hikmah. Yang kedua, menghilangkan dendam. Memberi maaf dapat menghilangkan dendam dan kebencian di hati kita. Yang ketiga, membangun persaudaraan. Memaafkan membantu membangun persaudaraan dan kerukunan di antara sesama manusia. Dan yang keempat, menjelma keteladanan. Sikap Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadi teladan bagi orang lain dan memaafkan dan mengasihi. Melangkah maju dengan kasih sayang.
Yang pertama, memaafkan. Yang kedua, melepaskan dendam dengan bebaskan hati dari dendam dan amarah. Yang ketiga, membangun hubungan. Bangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Dan yang keempat, mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita dapat yaitu mari kita terus belajar dari teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memaafkan dan melepaskan dendam, kita akan merasakan kedamaian batin, membangun hubungan yang harmonis, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.